Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas pada topik hari ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kusuma Budi Setiono. Saya merupakan alumni dari Sarjana Manajemen di Universitas Terbuka, dan saya juga sedang menempuh Sarjana Administrasi Bisnis di Universitas Terbuka. Saat ini saya telah menjalani ujian TAP dan juga karya ilmiah pada semester ini. Dan saya juga merupakan lulusan Magister Manajemen S2 dari Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan memberikan sedikit sharing yang mungkin bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan ilmu pengetahuan buat teman-teman yang ingin membuat karya ilmiah, khususnya untuk teman-teman dari Universitas Terbuka. Di sini saya memberikan sharing karena saya melihat dari teman-teman yang bertanya di grup WA atau yang lain itu banyak yang bingung tentang memulainya dari mana dan contohnya seperti apa. Di sini saya coba untuk men-sharingkan sedikit terlebih dahulu apa yang saya pahami. Kemudian untuk yang sharing selanjutnya, untuk lebih lengkapnya bisa saya buatkan video-video yang selanjutnya. Bagi teman-teman dari Universitas Terbuka yang ingin menyusun karir ataupun yang akan menyusun karir, mungkin bila ingin berkonsultasi atau tanya-tanya pada saya persilahkan. Di sini saya sudah melampirkan nomor WA, alamat email, dan alamat tinggal saya. Mungkin kalau teman-teman dekat dari tempat saya, boleh datang ke tempat saya untuk sharing, untuk ngobrol bareng, supaya nanti bisa memberikan gambaran dan juga menambah ilmu. Apa yang saya bisa memberikan tambahan ilmu buat teman-teman semuanya. Mungkin di sini juga untuk karya ilmiah itu tidak terlalu sebanyak skripsi ya. Dia hanya beberapa lembar saja dan itu sangat singkat, sangat simple, tetapi juga buat yang belum memahami pasti akan mengalami kesulitan. Nah, karya ilmiah ini mungkin juga bisa digunakan untuk universitas yang lain yang sedang ada tugas atau proyek karya ilmiah. Mungkin video ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan buat teman-teman semua. Apabila nanti dalam video ini ada kesalahan atau mungkin ada kata-kata yang kurang pas, tolong untuk dibenarkan dan untuk dikoreksi supaya kita bisa belajar bersama-sama. Langsung kita coba masuk ke materi pembahasan kita pada pertemuan ini. Nah, saya memberikan judul penulisan karya ilmiah non-FKIP Administrasi Bisnis Universitas Terbuka. Mengapa saya memberikan judul penulisan karya ilmiah ini untuk non-FKIP dari Universitas Terbuka? Karena latar belakang saya dari manajemen dan administrasi bisnis, keduanya itu tidak masuk ke dalam FKIP, sehingga mungkin untuk penulisan karya ilmiah lebih relevan ke non-FKIP. Mungkin kalau teman-teman dari FKIP bisa coba mengikuti juga. Saya rasa tidak terlalu ada banyak perbedaan untuk penyusunan dan sebagainya. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita perhatikan dalam menyusun karya ilmiah itu adalah topik dari karya ilmiah tersebut. Jadi misalkan di sebuah karya ilmiah itu Anda mengambil topik apa? Kalau di administrasi bisnis itu biasanya ada beberapa topik seperti SDM, keuangan, dan sebagainya. Jadi topiknya itu diambil dulu, ditentukan dulu. Teman-teman mau ke arah mana? Nah, itu yang sangat penting
untuk dijadikan sebuah gagasan utama terlebih dahulu. Oh, saya misalkan ingin meneliti bidang keuangan. Nah, maka saya akan mengambil topik keuangan. Dan juga teman-teman harus memperhatikan sistematika penulisannya seperti apa. Kalau sistematika penulisannya teman-teman sudah bisa memahami juga, insya Allah nanti untuk pembuatan karil tidak terlalu mengalami kendala. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah membuat latar belakang penelitian. Setelah tadi menentukan sebuah topik, nah latar belakangnya seperti apa? Itu nanti teman-teman bisa memberikan pembahasan yang latar belakang itu berada di situ. Jadi teman-teman misalkan kayak mengambil keuangan, jadi keuangan ini ternyata ada pandemi COVID-19 nih. Nah, pandemi COVID-19 ini berdampak nih ternyata terhadap keuangan. Tapi keuangan di apa? Di sektor perbankan mungkin, atau subsektor ya, koperasi mungkin, atau mungkin perbankan yang syariah mungkin. Nah, itu nanti latar belakang penelitian ditulis di situ. Kenapa teman-teman mengambil itu? Dijelaskan aja di latar belakang penelitian. Terus untuk kajian teori dan metode penelitian, teman-teman bisa membuat karya ilmiah itu menggunakan kajian-kajian teori yang ada dan juga metode penelitian. Itu metode penelitiannya ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi teman-teman kalau mungkin ingin menggunakan metode penelitian yang sektor perbankan, ya, karena sektor perbankan ini dia menggunakan angka-angka, jadi dia nanti menghitungnya itu menggunakan data statistik. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan data tersebut dan dilakukanlah namanya metode penelitian kuantitatif. Jadi data-data yang berupa angka nanti masuklah sebagai metode penelitian kuantitatif. Kalau teman-teman dari misalkan datanya dari berupa wawancara mungkin itu bisa masuk ke kualitatif. Nah, untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi setelah teman-teman masuk di langkah ketiga tadi, teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa dan dalam pembahasan itu dimasukkan sebuah hasil itu tadi. Jadi misalkan setelah teman-teman menganalisis dari sektor perbankan syariah mungkin, nah teman-teman ternyata melihat bahwa di dalam perbankan syariah itu terdapat dampak dari pandemi COVID-19. Jadi ada efek. Ketika teman-teman melihat itu, maka di situ tinggal dimasukkan saja. Oh, ternyata hasilnya misalkan ekuitas perusahaan perbankan syariah itu turun secara signifikan dari adanya pandemi COVID-19. Nah, itu sudah hasil dan pembahasan nanti seperti itu singkatnya. Jadi teman-teman bisa menuliskan di situ. Nanti saya akan berikan contoh dari karil saya yang sudah saya upload ke Karil UT. Nah, untuk langkah kelima itu adalah simpulan dan abstrak. Jadi kalau teman-teman sudah selesai untuk masuk ke hasil dan pembahasan, teman-teman bisa masuk ke simpulan dan abstrak. Simpulan ini adalah hasil yang benar-benar yang sudah disimpulkan. Jadi bukan banyak sekali yang diketik di situ. Jadi saya melihat tuh banyak kadang tuh simpulan tuh hanya sedikit sekali, sedikit terlalu sedikit juga ada bagus, terlalu banyak juga tidak bagus. Jadi yang bagus mungkin yang tepat-tepat saja lah. Jadi mungkin dilihat sudah, oh ini sudah pas, sudah relevan ya, itu bisa dimasukkan sebuah simpulan. Untuk abstrak, abstrak itu posisinya di atasnya pendahuluan. Jadi sebelum teman-teman membuat sebuah pendahuluan, itu di atas ada abstrak. Kenapa abstrak justru masuk ke langkah kelima? Karena kalau teman-teman membuat abstrak terlebih dahulu, itu nanti tidak akan ada hasilnya. Mengapa demikian? Karena abstrak ini itu digunakan untuk melihat isi keseluruhan dari karya ilmiah tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman belum selesai nih menganalisis, belum selesai nih membuat sebuah karya ilmiah, tiba-tiba sudah selesai abstraknya, ini juga akan menjadi kurang bagus juga dilihat.
nanti hasilnya malah kacau balau seperti itu. Jadi mungkin teman-teman langkahnya melihat abstrak dahulu itu mungkin masih kurang tepat ya. Mungkin kalau ada seperti itu. Jadi abstrak itu berada di paling akhir, tapi dia berada di paling atas penulisannya ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai, nah abstrak itu tinggal dimasukkan apa isi dari keseluruhan karya ilmiah tadi, ditulis secara singkat, padat, dan jelas di dalam sebuah abstrak. Biasanya maksimal 200 kata. Dan di paling bawah itu nanti ditulis namanya kata kunci di sebuah abstrak. Nah, kata kunci itu biasanya hanya terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Jadi kata kunci dari abstrak tersebut itu dimasukkan di kata kunci itu. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Setelah selesai itu, teman-teman bisa membuat daftar pustaka. Teman-teman tadi membuat itu karya ilmiah itu dari mana? Misalkan dari sebuah jurnal, atau mungkin dari sebuah buku, atau mungkin dari sebuah artikel, atau mungkin dari website. Nah, itu bisa dicantumkan di daftar pustaka. Daftar pustaka ini sebagai rujukan. Jadi kalau misalkan teman-teman menulis, itu tidak bisa asal menulis. Jadi teman-teman itu harus ada isinya. Jadi nggak asal menulis apa yang ada di dalam pikiran teman-teman, tapi pikiran itu harus ada isinya. Nah, isinya apa? Mungkin teman-teman sudah membaca buku dari siapa. Nah, mungkin dari profesor siapa. Nah, itu dimasukkan ke daftar pustaka. Itu sebagai referensinya. Gitu. Jadi tidak terkesan tulisan teman-teman ini istilahnya ngawur gitu. Jadi istilahnya hanya iseng, buat kayak tulisan iseng. Jadi ada tulisan yang ini benar-benar ilmiah, berbobot, dan bagus untuk dibaca, dan ada hasil dari itu. Terus untuk langkah ke-7 itu cek plagiarismenya. Nah, cek plagiarisme itu bisa dilakukan di Turnitin. Biasanya untuk teman-teman dari universitas terbuka, itu biasanya di tugas, itu nanti ada namanya cek Turnitin. Kalau saya kemarin ada cek Turnitin di tugas, jadi ketika saya kumpulkan karil saya, itu Turnitinnya langsung terbaca setelah beberapa menit kemudian. Nah, kalau hasil Turnitinnya masih di atas 20%, saya sarankan untuk diparafrase lagi, diperbaiki lagi, supaya dia berada di bawah 20%, supaya hasilnya baik. Nah, mengapa demikian? Supaya hasil dari karil Anda, karil dari teman-teman, itu tidak terlihat atau terkesan menjiplak. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman karilnya masih terlalu tinggi, masih 30% ke atas, itu lebih baik diperbaiki. Nah, cara perbaikinya gimana? Cara perbaikinya teman-teman menggunakan parafrase. Jadi misalkan ada kata-kata yang mungkin bisa ditambahkan atau dikurangi, atau mungkin di antara tambah dan dikurangi itu tadi. Jadi kayak istilahnya hanya menggunakan kata hubung misalkan kayak gitu. Nah, itu yang membuat nanti Turnitinnya bisa turun. Tapi setelah selesai itu, nanti teman-teman di penulisan final. Nah, penulisan final ini setelah Turnitin itu turun, itu teman-teman bisa baca ulang apakah ada tulisan-tulisan yang masih kurang tepat untuk dibaca. Jadi untuk meyakinkan sekali lagi bahwa tulisan teman-teman itu bagus dan layak untuk dibaca. Biasanya karena teman-teman sudah mengejar namanya cek plagiarisme, Turnitin di bawah 20%, itu biasanya nanti tulisan-tulisan itu nanti kalau dibaca ulang ada yang seperti kurang nyambung gitu. Jadi seperti kayak misalkan kata hubungnya ini tapi ternyata hasilnya seperti ini. Nah, itu yang perlu dibaca. Jadi ada kerancuan di situ. Dibaca ulang, diteliti ulang, kira-kira apa yang masih kurang tepat, coba diulangi lagi, dan nanti coba dikumpulkan lagi ke tugas, supaya nanti cek ulang Turnitinnya. Biasanya nanti itu ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Tapi kalau teman-teman pengennya hanya mengejar
Turnitin di bawah 20%, silahkan, itu sudah cukup. Tapi kalau teman-teman ingin yang lebih baik lagi, bisa dibaca ulang. Jadi supaya nanti turnitinnya itu turun, tapi juga hasil bacaannya itu juga tetap bagus. Tidak ada kata-kata yang rancu atau mungkin hilang dari situ, gara-gara kita memparafrase turnitin tersebut. Nah, mungkin ada langkah-langkah ini yang teman-teman harus pahami. Jadi untuk menyusun karil itu teman-teman tidak usah terlalu bingung dimulai dari mana, mulai dulu dari topiknya tadi, barulah ditutup dengan penulisan final tadi. Selanjutnya, untuk memilih topik. Nah, ini yang saya katakan tadi, topik dari administrasi bisnis itu ada beberapa lingkup ya, ada pemasaran, produksi, keuangan, SDM, kepemimpinan dari organisasi. Nah, biasanya administrasi bisnis ini juga mirip nih sama manajemen. Manajemen juga ada namanya keuangan, SDM, pemasaran, itu juga ada. Jadi untuk teman-teman mungkin topiknya bisa menggunakan yang mana, silahkan. Untuk yang dari luar FKIP atau mungkin dari luar manajemen dan administrasi bisnis, bisa di browsing atau mungkin dicari-cari info di panduan karya ilmiah Universitas Terbuka, itu topiknya seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman sudah membuat tulisan banyak, ternyata teman-teman ini tidak sesuai dengan topik yang diharapkan. Ini juga akan repot nanti di belakang. Teman-teman harus mengganti lagi, karena topiknya yang teman-teman tulis itu seperti tidak mengarah nanti. Jadi ini benar-benar hal yang paling utama yang harus teman-teman tentukan terlebih dahulu sebelum teman-teman membuat sebuah tulisan karya ilmiah. Nah, selanjutnya lokasi fokusnya seperti apa? Teman-teman harus bisa melihat juga dari administrasi bisnis, lokasi fokusnya ada di misalkan di UMKM atau di UKM. Nah, ada juga dari perusahaan, ada dari koperasi, ada dari BUMN dan BUMD. Jadi teman-teman misalkan pengen penelitian apa, fokuskan kemana, seperti tadi keuangan, berarti berada di perusahaan, sektor perusahaan, sektor keuangan, gitu. Nah, terus untuk sumber penulisan, teman-teman biasanya bisa menggunakan studi dokumentasi, penelitian, praktikum, dan hasil pemikiran. Misalkan teman-teman menggunakan studi dokumentasi. Jadi kalau teman-teman studi dokumentasi itu biasanya digunakan untuk teman-teman yang menggunakan wawancara. Jadi ada dokumentasinya di situ, supaya untuk bisa membuat sebuah penelitian tadi. Nah, dari sumber penulisan ini teman-teman juga harus bisa memahami dan melihat karakteristik dari penelitian teman-teman. Teman-teman ini membutuhkan yang mana sumber penulisannya. Jadi tidak semua penelitian itu menggunakan studi dokumentasi. Ada juga yang menggunakan penelitian. Maksudnya gimana? Penelitian ini maksudnya ada sumber penelitian terdahulu. Jadi misalkan teman-teman menganalisis atau membuat penelitian analisis perbankan di saat pandemi COVID-19. Nah, itu teman-teman harus melihat penelitian terlebih dahulunya. Misalkan siapa? Nah, itu lihat di jurnal. Penelitian terlebih dahulunya seperti apa. Misalkan terjadi, oh ternyata ekuitasnya turun akibat pandemi COVID-19 pada kuartal 1 dan kuartal 3 2020 misalnya. Nah, teman-teman pengen menganalisis nih, gimana kalau untuk kuartal kedua dan kuartal keempat di 2020, apakah terjadi hal yang sama? Nah, itu bisa menggunakan rujukan dari penelitian terdahulu. Dan juga ada hasil dari pemikiran itu sendiri, dan kalau praktikum ya kita praktikkan seperti itu. Nah, untuk sistematika penulisan, yang seperti saya katakan tadi, bahwa abstrak itu berada di atas pendahuluan. Jadi untuk membuat abstrak, selesaikan dulu semuanya, baru buatlah sebuah abstrak. Nah, nanti barulah susunannya ada abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan ditutup dengan daftar pustaka. Nah, ini untuk pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya ada fenomena umum dari sebuah topik.
terus kemudian ada fenomena pada lingkup khusus, permasalahan yang dijumpai pada lokasi fokus, dan alasan pemilihan judul serta lokasi fokusnya tadi. Terus ada tujuan dari penelitian. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan keluaran yang akan diharapkan dari penelitian. Nah, hasil dari penelitian itu apa? Itu adalah tujuannya. Misalkan untuk mengetahui, tadi untuk sektor perbankan di kuartal 1 dan 3 ekuitasnya turun misalkan. Nah, saya ingin mengetahui nih, di kuartal 2 dan kuartal 4, apakah ekuitasnya juga turun? Nah, itu adalah sebuah tujuan dari penelitian. Kemudian latar belakangnya dari deduksi, ya, untuk menguraikan antara kesenjangan, menguraikan adanya kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal. Kemudian menggambarkan perkembangan teori atas suatu kondisi objektif tanpa membandingkannya dengan kondisi normatif. Nah, kondisi objektif itu yang seperti apa? Ya, kondisi yang apa adanya, yang sebenarnya, yang bisa kita buat sebuah penelitian. Jadi, misalkan kita membuat penelitian pandemi COVID-19, ya jangan diada-ada. Jadi, apa yang ada saat itu, ya kita jadikan sebuah penelitian itu, sesuai dengan realitanya. Kita bisa menggunakan pertanyaan 5W1H untuk membantu membangkitkan apa yang akan kita tulis di dalamnya, seperti menggunakan what, apa yang sedang terjadi, who, siapa yang mengalaminya, when, kapan terjadinya, dan where, di mana terjadinya, setelah why, mengapa bisa terjadi, dan how, bagaimana terjadinya. Nah, ini menurut saya bisa digunakan, tapi juga bisa tidak. Jadi mungkin teman-teman kalau merasa buntu, bagaimana saya harus menulis isinya, mungkin teman-teman bisa sedikit terbantu menggunakan 5W1H. Nah, untuk tujuan penelitian tadi, yang pertama adalah jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan tentang apa yang ingin dicari dari penulisan karya ilmiah. Jadi, teman-teman kan di dalam pembahasan tadi sudah memberikan kayak rumusan dari suatu masalah dan pertanyaannya. Jadi, seperti apakah terjadi penurunan ekuitas pada bank X di kuartal 2 dan kuartal 4 2020. Nah, itu dijawab di situ. Dari tujuan penelitian itu. Kemudian menentukan data yang dibutuhkan, sehingga akan menentukan metode penelitian yang harus dipilih oleh penulis atau peneliti. Nah, sebelum saya tutup sesi saya ini saya share sedikit supaya teman-teman ada gambaran. Jadi ini kemarin hasil dari karir saya setelah dilakukan tes Turnitin. Nah, ini tes Turnitinnya 19%. Nah, ini ya yang saya maksud tes Turnitin 19%. Di sini hasilnya 19%. Ini hasil karya saya setelah saya lakukan uji Turnitin. Nah, ini sebagai contohnya, ini karya ilmiah saya berjudul Analisis Kinerja Fundamental Subsektor Perbankan pada Indeks Kompas 100 selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, sebenarnya karya ilmiah ini yang saya buat ini mirip dengan tesis yang saya buat ketika S2. Hanya saya ubah ke sektor perbankannya. Kalau dulu saya buat tesis itu ada sektor perbankan dan sektor yang non perbankan. Jadi saya hanya seperti memberi perbaikan sedikit saja dan lebih ke kompleksitasnya. Nah, ini untuk contoh abstrak. Contoh abstrak di sini bisa ditulis. Biasanya kalau di universitas terbuka peraturannya maksimal 200 kata, disusun dengan rapi, dan nanti dikasih 3 kata kunci. Kata kunci biasanya terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Jadi teman-teman bisa menggunakan 3 sampai 5 kata kunci. Kata kuncinya seperti ini, contohnya ada COVID-19, analisis kinerja fundamental, dan regresi linear berganda. Kemudian untuk bab pendahuluan, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya di situ terjadi adanya latar belakang di dalam bab pendahuluan. Jadi ada peristiwa munculnya pandemi COVID-19, bla bla bla, ini adalah merupakan latar belakang kenapa kita
membuat karya ilmiah ini yang berada di pendahuluan. Nah, kemudian ada landasan teorinya secara independen dan independen. Ini adalah penelitian terdahulu yang saya buat sebagai rujukan. Nah, ini hipotesis saya. Salah satunya periode pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja fundamental ROA perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. Yang keduanya periode pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja fundamental ROE perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. Terus untuk metode penelitian, karena ini saya menggunakan basis data, maka saya menggunakan metode analisis penelitian kuantitatif. Ini saya untuk melakukan uji-uji, saya menggunakan EViews ya, untuk melakukan uji regresi linear ganda dan sebagainya. Itu saya menggunakan EViews. Kalau teman-teman bisa menggunakan SPSS juga tidak apa-apa, sama saja sebenarnya. Terus untuk hasil dan pembahasan di sini sudah seperti ini contohnya untuk hasil dan pembahasan dari uji yang sudah dilakukan dimasukkan ke hasil dan pembahasan. Ini contohnya. Nah, ini ada di bab kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran sudah bisa dimasukkan ke sini karena ini karil, dia terbatas oleh lembar kertasnya atau jumlah halaman. Saya hanya menuliskan sedikit sekali untuk kesimpulan, begitu juga dengan saran. Nah, untuk selanjutnya setelah itu kita tulis daftar pustaka. Nah, daftar pustaka seperti ini contohnya. Nah, untuk non-FKIP juga perlu diperhatikan ketentuannya, yaitu seperti ini. Untuk publikasinya kita harus menggunakan kertas ukuran A4 ketikan 1,5 spasi, jumlah halaman 7-12, untuk yang pasca sarjana 10-15, dan kata kuncinya 3-5. Nah, ini ketika 1 spasi untuk kata kunci tadi. Terus juga teman-teman juga harus memahami strukturnya di sini, jadi supaya teman-teman bisa paham di mana di awal itu ada judul, nama penulis, seperti yang saya contohkan pada materi ini. Nah, untuk teman-teman karya ilmiah itu untuk yang sarjana itu ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi untuk yang pasca sarjana ditulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nah, ini untuk contoh jurnal yang bisa dipakai supaya mempermudah teman-teman. Nah, ini contoh jurnalnya, saya menggunakan contoh yang berbeda ya dengan keuangan, supaya teman-teman yang dari non keuangan bisa melihat juga contohnya. Nah, ini contoh jurnal. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk materi saya yang bisa saya share. Untuk teman-teman yang masih mengalami kendala atau kesulitan, teman-teman bisa untuk menghubungi saya atau memberikan komentar pada akun saya. Insya Allah ilmu yang kita pelajari bersama-sama akan memberikan manfaat yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Apabila ada banyak salah, mohon dikoreksi, mohon kita saling berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.